Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Kalafid. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap lingkungan keluarga saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan penyuluhan. Terima kasih. Langsung ya di sini kita lihat saja. Di sini adalah kampung urban slim. Kampung urban slim ini yaitu kampung yang tidak terurus atau kampung yang kurang terurus. Kita lanjut lagi. Lihat, PHBS di sini sangatlah kurang di sini, yaitu PHBS-nya ini sangat tidak efektif dan tidak tahu bagaimana cara PHBS itu. Lihat saja, ini contohnya seperti di pemukiman yang kumuh yang tidak tercapai atau yang tidak tersentuh oleh PHBS. Sedangkan ini di desa Village in Yogyakarta. Desa Village in Yogyakarta ini sangatlah bagus dikarenakan di sini mulai adanya orang-orang bercocok tanam ataupun bersosialisasi. Mengapa sulitnya ber-PHBS? Jadi gini teman-teman, PHBS itu adalah kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kantor, dan sebagainya. Mengapa sulit dilakukan? Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang keluarga, dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS di bidang gizi juga, contohnya, ataupun di bidang lingkungan, PHBS bidang kesehatan ibu dan anak contohnya, serta keluarga berencana. PHBS bidang pemeliharaan kesehatan, PHBS bidang gaya hidup sehat, serta PHBS bidang obat dan farmasi ataupun sebagainya. Lanjut, PHBS di rumah tangga. Mengapa harus PHBS di rumah tangga? Karena upaya untuk memperdayakan anggota rumah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga, yaitu pasangan usia subur seperti ayah dan ibu, ataupun anak dan remaja seperti anaknya ibu dan bapak, dan usia lanjut ataupun pengasuh anak. Manfaat PHBS di rumah tangga. Adapun manfaatnya itu teman-teman, yang pertama, setiap anggota keluarga meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit karena adanya lingkungan yang bersih ataupun terjaminnya pola hidup bersih sehat di sana. Makanya kesehatannya itu terjamin dan tidak mudah sakit. Yang selanjutnya, anak tumbuh sehat dan cerdas. Anak tumbuh sehat dan cerdas itu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, apabila lingkungannya sudah bersih, apabila lingkungannya sudah sehat, maka anak tumbuh sehat dan di dalamnya akan cerdas ataupun akan menjadi seperti terkontrol istilahnya. Produktivitas kerja anggota keluarga meningkat. Produktivitas kerja di sini yaitu aktivitas keluarga ataupun aktivitas ayah dan ibu yang bekerja lebih meningkat karena adanya kenyamanan di keluarga tersebut ataupun bersih istilahnya. Terus ada pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarganya. Lanjut. Manfaat PHBS di masyarakat. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau MKB seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan, jamban, ambulan, desa, dan lain-lain. Ini kita langsung ke cangkup luasnya, yaitu PHBS di lingkungan RT. Bisa dilihat teman-teman PHBS di lingkungan RT. Yang pertama, penolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Di sini adalah penolongan terhadap ibu hamil, perawat terhadap ibu hamil ataupun bidan terhadap ibu hamil. Ini adalah balita dibeli ASI. Ini adalah timbang balita yang selalu ada di posyandu. Ini adalah rumah bebas jentik. Rumah bebas jentik itu yaitu seperti pengurusan rumah ataupun yang lain-lain, cuci tangan dengan sabun yang mengalir, tersedia air bersih, tersedia jamban, makanlah dengan gizi seimbang, lakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok. Kecuali
Dan ada 10 indikator PHBS RT. Yang pertama, pertolongan persalinan oleh nakes. Yang kedua, ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Keempat, kesediaan air bersih. Kelima, cuci tangan pakai sabun. Keenam, penggunaan jamban sehat. Ketujuh, pemberantasan jentik. Kedelapan, makan buah dan sayur tiap hari. 9, aktivitas fisik setiap hari. 10, tidak merokok di dalam rumah. 1. Persalinan ditolong oleh kesehatan petugas, yaitu kesadaran pemerintah dalam ibu menolong tugas kesehatan. Di sarana kesehatan, angka kematian yaitu 250 dari 1000 keluarga hamil. Penyebab utama yaitu anemia. Beli bayi ASI eksklusif, yaitu dengan kelahiran bayi, si ibu masih biasa memberikan makanan tambahan pada usia 5 minggu. Adanya kepercayaan masyarakat, bayi diberi makanan akan cepat tumbuh. Produksi ASI tidak cukup karena ibu kurang konsumsi masyarakat yang cukup gizi. 3. Menimbang bayi dan balita. Menimbang bayi dan balita setiap bulannya mencatat berat badan. Masalahnya biasanya jarak ke posyandu jauh, makanya tidak terjadi PHBS ini. Yang kedua, budaya kebiasaan kepercayaan dan masih sering terjadi gibur atau girang. Pemberantasan jentik nyamuk di rumah ini yaitu individu dalam rumah tangga mempunyai kebiasaan menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, mengubur barang-barang bekas, atau penggunaan bubuk abate atau tampungan air. Cuci tangan, kita sering melupakan ini. Cuci tangan itu biasanya setelah kita beraktivitas, setelah kita misalnya BAB ataupun sebelum makan. Memberi makan bayi pun harus cuci tangan ya. Dan ada manfaatnya menurunkan angka kematian akibat diare, kolera, disentri, dan penyakit infeksi pencernaan lainnya 43-45% dari WHO. 6. Menggunakan air bersih. Kenapa harus menggunakan air bersih? Dikarenakan air bersih ini sangat berfungsi bagi mencuci tangan. Karena apabila mencuci tangan dengan tidak menggunakan air bersih, maka sama saja bohong. Dikarenakan si kuman dan bakteri tidak terhilangkan atau tidak tersterilisasikan. Jadi masalahnya masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih. Contohnya di Papua, di NTB, ataupun di perkampungan yang pelosok, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut, menggunakan jamban sehat. Apabila ada yang belum tahu jamban itu adalah tempat pembuangan air ataupun tempat pembuangan air kecil ataupun tempat pembuangan air besar. Dan harus jamban yang digunakan minimal jamban leher angsa atau jamban yang duduk, hanya dijual di toko bangunan, tentunya dengan tangki speed tank. Di sini jambannya harus seperti standar lah istilahnya, atau jamban pelengseran. Tujuannya maksudnya agar tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Lanjut, makan sayur dan buah setiap hari. Contohnya seperti ini, lucu sekali ya teman-teman. Kayak adik aku namanya Nonon. Makanlah dengan gizi seimbang. Makan sayur dan buah setiap hari. Anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 porsi ataupun buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Masalahnya biasanya pengetahuan masyarakat yang kurang tentang pentingnya ini. Masyarakat kurang tahu bahwa makan makanan yang bergizi yaitu mengurangi atau kurang tahu khasiatnya ataupun ketersediaannya pun kurang memadai dan bisa meningkatkan angka insiden penyakit kanker termasuk kanker usus besar. Lanjut, melakukan aktivitas setiap hari. Aktivitas di sini yaitu aktivitas yang baik yang mengandung fisik sedikitnya 30 menit setiap hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan biasanya berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, bekerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas fisik lainnya bisa berupa raga, push up, lari, ataupun yoga, fitness, angkat beban, olahraga, yaitu tidak harus mahal, bahkan banyak yang gratis, bukan teman-teman? 10. Tidak merokok di dalam rumah. Anggota rumah tangga
tidak merokok di dalam rumah, karena merokok di dalam rumah itu pabrik bahan kimia. Satu batang rokok yaitu dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya di dalamnya. Yang paling bahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Ini salah satu contoh PHBS atau cuci tangan Desa Wisma. Ini ibu PKK AKB di desa masing-masing. Penyakit yang bisa timbul yaitu demam berdarah, yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Agar tidak terjadinya demam berdarah, yaitu menguras bak mandi ataupun menguras apa saja, menutup ataupun mengubur. 2. Infeksi menular seksual, herpes, sipilis, gonorrea, trichomoniasis, pneumococcal, HIV/AIDS, kutil kelamin. Yang ketiga, leptospirosis, yaitu penyakit tikus. Penyakit tikus di sini akibat pola hidup sehat yang tidak tercapai. Sehat itu mahal, teman-teman. Sehat itu indah, sehat itu gratis. Dan terima kasih telah menyimak PowerPoint dari kami. Mungkin sekian PHBS dari saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.